Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan selamat sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 Manajemen Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta, Angkatan 2023. Yang hari ini akan memaparkan hasil diskusi kami untuk memenuhi ujian akhir semester atau UAS mata kuliah Manajemen Pemasaran Jasa dalam Pendidikan yang diampu oleh Ibu Dr. Evita Soraya MPD. Judul hasil diskusi kami yaitu Sekolah Berbasis Komunitas dengan Skema Gotong Royong. Baiklah, sebelum lanjut ke pembahasan kita selanjutnya, mari berkenalan dengan kelompok kami terlebih dahulu. Di sini ada saya pribadi, yaitu Akifa Bahita Junaidi, dan kedua teman saya ada Dita Cahyani Putri, dan yang kedua ada Syafia Rahma. Adapun pembahasan dari hasil diskusi kami yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada konsep sekolah berbasis komunitas dengan skema gotong royong. Yang kedua deskripsi permasalahan. Yang ketiga analisis masalah. Dan yang keempat pendekatan atau teori yang digunakan. Yang terakhir yaitu alternatif solusi dan rekomendasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 Manajemen Pemasaran Jasa dalam Pendidikan. Selamat menyaksikan. Oke, di sini gue Syafia Rahma bersama dengan gue Sabila Rasyad. Sini kita akan bertanya-tanya tipis seputar pendidikan PAUD. Nah, menurut Bilal nih, penting nggak sih anak-anak itu mengikuti kegiatan sekolah TK atau PAUD? Yes, sangat penting sekali untuk mereka mengikuti PAUD atau TK karena merupakan langkah kedua setelah mereka belajar dari ibunya dan juga sebagai mentoring mungkin ya dengan teman-temannya memiliki relasi gitu. Oke, baik, terima kasih Bilal. Halo semuanya, di sini perkenalkan aku Dita. Di sini bersama dengan Aisyah. Oke, sini aku mau nanya tanggapan kakak nih mengenai gimana PAUD yang menerapkan skema pembayaran gotong royong dari segi efektivitas. Oke, kalau misalnya dari tanggap aku sih untuk membayar gotong royong itu kan berarti kita berkontribusi sesuai dengan kemampuan kita masing-masing kan. Dan menurut aku pastinya secara efektivitas itu ada yang positif, ada juga yang negatif. Karena kalau misalkan kita kontribusi sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, ada yang bisa kemungkinan ngasih kontribusi lebih besar daripada yang lain. Pertama kalau misalkan dari sisi positifnya, berarti kita bisa mendukung ketersediaan PAUD sendiri di sebuah lingkungan gitu. Yang mana itu kan berarti bagus untuk lingkungan itu tersebut kan. Terus yang kedua berarti kita juga bisa membantu orang-orang yang memiliki keterbatasan finansial, terutama yang memiliki anak di usia dini untuk tetap mendapatkan fasilitas pendidikannya gitu. Cuma negatifnya itu adalah kita berarti tidak bisa memaksakan kualitas gurunya itu baik gitu atau bagus karena ya tadi kontribusi yang diberikan aja sudah minim gitu. Jadi menurutku efektivitas atau tidaknya itu sesuai dengan kontribusi yang diberikan dan apakah dalam pemberian kontribusi atau gotong royong itu ada pemberian minimal nominal atau enggak gitu. Jadi menurutku akan lebih efektif kalau misalkan nominalnya itu dikasih minimal gitu, misalkan minimal 25.000 gitu atau minimal 30.000. Jadi nggak ada yang memberikan di bawah nominal tersebut dan dengan begitu kan bisa dari manajemen pendidikannya ini bisa diperkirakan nih apakah guru-guru ataupun tenaga pendidikan yang ada di sana tuh bisa dalam kualitas yang baik atau kualitas yang cukup seperti itu. Sangat insightful ya teman-teman. Terima kasih banyak Kak Aisyah. Ya, terima kasih juga. Oke, boleh kenalin diri dulu. Oke, aku Sam Taib Harahap dari Manajemen Pendidikan kelas A tahun 2024. Oke, baik. Nah, di sini gue mau nanya sama Salman, kayak menurut lo tuh gimana sih Man, kayak untuk keberlanjutan atau long term effect dari lembaga PAUD yang menerapkan strategi harga dengan skema gotong royong? Buat lembaga PAUD yang menerapin pembiayaan dengan skema gotong royong itu sebenarnya agak tricky, agak sulit, tapi nanti ada beberapa hal atau beberapa solusi yang bisa diterapkan oleh pihak lembaganya. Untuk kesulitannya mungkin jelas ya, pihak lembaga pengatur atau pengelola keuangan pasti kesulitan dengan memanage keuangan yang masuk bermacam-macam dari berbagai wali murid atau wali peserta didik. Untuk solusinya mungkin lembaga bisa menerapkan sistem koperasi atau sistem pendanaan yang diterapkan dengan mengelola aspek-aspek kewirausahaan.
dengan menerapkan mungkin macam bentuk kewirausahaan seperti membangun koperasi atau bekerja sama dengan pihak swasta dan pihak dinas yang berada di bidang pendidikan. Seperti itu. Terima kasih Salman. Halo Bang Husno, selamat siang sebelumnya. Siap. Nah, Bang Husno perkenalkan aku Akifa dari Prodi Manajemen Pendidikan Angkatan 2023 yang mungkin mau bertanya sedikit nih ke Bang Husno mengenai suatu hal atau materi yang akan mau aku sampaikan. Kira-kira berkenan nggak nih Bang Husno? Siap, perkenalan. Mungkin boleh perkenalan dari Bang Husno dulu kepada teman-teman. Oke, ya nama saya perkenalkan Kusno Abdul Qadir Ramadhani dari UNJ Fakultas Ilmu Pendidikan. Prodinya? Prodi Manajemen Pendidikan. Oke, berarti sama ya Bang Husno ya. Iya. Nanti pertanyaannya langsung aja ya ke Bang Husno. Pertanyaannya yaitu bagaimana menurut pendapat Bang Husno sendiri terhadap kebijakan penetapan harga di PAUD? Ya, ini sangat realistis sekali dan juga bagi lembaga pendidikan PAUD amat sangat dipertimbangkan ya. Dan juga dasar ini tuh memang tidak serta-merta muncul kebijakan, tapi ini bisa dilihat dari ekonomi masyarakatnya, terus layanan yang diberikan oleh PAUD, dan juga satu lagi adalah biaya operasional PAUD itu sendiri. Nah, dari dasar itu sih yang bisa menjadi pertimbangan kebijakan penetapan harga di PAUD seperti itu. Oke, nah mungkin saja kali ya pertanyaan Bang Husno. Kalau misalnya diakhiri dengan dari kamera boleh? Boleh. Oke, teman-teman. Terima kasih Bang Husno. Baik, pembahasan pertama kita yaitu konsep sekolah berbasis komunitas dengan skema gotong royong. Jadi teman-teman sudah tahu belum nih mengenai sekolah berbasis komunitas dengan skema gotong royong? Pasti belum ya. Jadi aku akan beritahu bahwa sekolah berbasis komunitas dengan skema gotong royong ini merupakan pendekatan pendidikan yang melibatkan seluruh anggota komunitas secara aktif dalam proses pendidikan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga nanti pada evaluasinya. Dalam model ini, sekolah tidak hanya menjadi tempat belajar formal, tetapi juga sebagai pusat pengembangan sosial dan budaya dari komunitas sekitar. Keterlibatan masyarakat termasuk orang tua, tokoh adat, dan pemuda-pemudinya menjadi kunci utama agar pendidikan menjadi relevan dengan kebutuhan lokal dan mampu meningkatkan kualitas serta keberlanjutan pendidikan di lingkungan tersebut. Skema gotong royong dalam konteks sekolah berbasis komunitas ini menekankan pada kerjasama dan saling membantu antar warga sekolah dan juga masyarakat sekitar. Gotong royong bukan hanya aktivitas fisik bersama, tetapi juga merupakan nilai sosial yang mengajarkan solidaritas, tanggung jawab bersama, dan kebersamaan dalam menyelesaikan masalah. Implementasi gotong royong dapat berupa kerja bakti, piket kelas, kegiatan ekstrakurikuler bersama, hingga pada penggalangan dana dan sumber daya untuk mendukung fasilitas pendidikan. Dengan demikian, gotong royong menjadi pilar yang memperkuat hubungan antara sekolah dan komunitas sekitar serta mendukung keberhasilan pendidikan secara menyeluruh. Secara keseluruhan, konsep sekolah berbasis komunitas dengan skema gotong royong ini merupakan model pendekatan yang inklusif dan juga berkelanjutan. Model ini tidak hanya meningkatkan kualitas pendidikan melalui penguatan nilai-nilai sosial dan juga budaya lokal, tetapi juga memperkuat ikatan sosial dalam komunitas sekitar. Dengan semangat gotong royong dan masyarakat bersama sekolah ini dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif serta mendukung perkembangan karakter dan akademik siswa secara optimal. Oleh karena itu, pendekatan ini menjadi solusi yang strategis dalam menghadapi tantangan pendidikan di berbagai daerah, khususnya di wilayah pedesaan dan komunitas yang memiliki kearifan lokal yang kuat saat ini. Baik, selanjutnya adalah deskripsi permasalahan. Salah satu persoalan mendasar adalah kurangnya pemahaman dari pihak pengelola terhadap strategi pemasaran yang efektif dan juga profesional. Upaya promosi yang dilakukan cenderung seadanya, sehingga belum mampu meningkatkan daya saing dan juga citra lembaga secara maksimal. Banyak dari mereka masih berorientasi pada pencapaian kemampuan kalistung, membaca, menulis, dan juga menghitung, sehingga kerap menekankan anak untuk menguasai hal-hal tersebut secara berlebihan. Padahal, pada tahap usia dini, penekanan seharusnya diberikan pada pengembangan aspek motorik, sosial, emosional, dan juga karakter secara menyeluruh, sesuai tahapan usia anak. Terkait dengan aspek pembiayaan, Lembaga KB Permata Ibu menerapkan sistem yang fleksibel dan juga disesuaikan dengan kemampuan ekonomi orang tua. Pada dasarnya, khususnya
keluarga atau orang tua memiliki peran yang sangat penting dalam proses pendidikan anak. Analisis permasalahan. Menurut Bakri dan Fazis 2025, kurangnya pemahaman pengelola mengenai prinsip-prinsip pemasaran yang tepat menyebabkan program-program unggulan yang dimiliki lembaga belum mampu disampaikan secara maksimal kepada calon orang tua dan juga masyarakat secara luas. Berikut merupakan analisis masalah yang terjadi di PAUD Permata Ibu. Yang pertama, kurangnya profesionalisme dalam pemasaran. PAUD Permata Ibu menghadapi kendala utama dalam aspek pemasaran, yaitu minimnya pemahaman pengelola terhadap strategi pemasaran jasa pendidikan yang profesional. Pengelolaan pemasaran yang seharusnya mampu memperkenalkan program unggulan kepada masyarakat belum dilakukan secara maksimal. Pemasaran lebih bersifat sekedar mengenalkan lembaga, belum sampai pada tahap membangun citra atau branding dan juga hubungan jangka panjang dengan orang tua. Lalu yang kedua, kegiatan promosi belum terstruktur. Strategi promosi yang dijalankan masih terbatas pada media tradisional seperti brosur, spanduk, dan juga poster. Meskipun media-media ini masih efektif dalam jangkauan lokal, namun belum cukup untuk meningkatkan daya saing lembaga di tengah banyaknya pilihan PAUD lain yang lebih inovatif. Promosi belum menyentuh aspek digital seperti media sosial yang berpotensi menjangkau lebih banyak audiens dengan biaya rendah dan juga jangkauan yang luas. Lalu yang ketiga adalah ketergantungan operasional pada jumlah murid. Sebagai lembaga swasta non-formal, PAUD Permata Ibu sangat bergantung pada pemasukan dari orang tua peserta didik. Ketika jumlah murid menurun karena promosi yang tidak efektif, maka operasional lembaga ikut terancam. Ini menunjukkan bahwa keberlangsungan lembaga sangat ditentukan oleh kemampuan dalam menarik minat masyarakat setiap tahunnya. Dalam hal ini, PAUD Permata Ibu menghadapi kendala dalam pemasaran akibat kurangnya pemahaman pengelola terhadap strategi promosi yang efektif. Informasi mengenai keunggulan lembaga belum tersampaikan secara maksimal karena promosi masih terbatas dan juga belum memanfaatkan media digital. Ketergantungan pada jumlah murid sebagai sumber pendapatan juga membuat operasional lembaga rentan terganggu. Oleh karena itu, dibutuhkan peningkatan kemampuan manajerial dan juga pemanfaatan media promosi yang lebih inovatif untuk mendukung keberlangsungan lembaga. Baiklah, selanjutnya yaitu pendekatan atau teori yang kami gunakan dalam penelitian ini. Jadi dalam penelitian ini kami menggunakan teori manajemen pemasaran pendidikan dengan mengacu pada konsep bauran pemasaran yaitu marketing mix yang dikembangkan khusus untuk lembaga pendidikan, yaitu 7P. Produk, yang pertama produk yaitu produk atau fasilitas dan layanan yang ditawarkan. Yang kedua price yaitu penetapan biaya pendidikan sesuai mutu. Yang ketiga place yaitu kemudahan akses dan fasilitasnya. Yang keempat promotion yaitu teknik promosi melalui berbagai media. Yang kelima people yaitu semua pihak yang terlibat dalam pelayanan pendidikan ini. Yang keenam proof yaitu bukti fisik seperti sarana prasarana serta prestasi siswa. Yang ketujuh dan yang terakhir yaitu proses, di mana proses penyampaian layanan pendidikan ini terjadi. Teori ini menekankan bahwa pemasaran di lembaga pendidikan bukan hanya bertujuan untuk memperoleh keuntungan finansial saja teman-teman, tetapi lebih pada upaya memenuhi kebutuhan layanan pendidikan masyarakat secara profesional, meningkatkan mutu dan membangun citra lembaga di mata publik. Dengan demikian, pemasaran lembaga pendidikan ini dapat dipandang sebagai proses sosial dan manajerial yang melibatkan perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi dari strategi promosi untuk menjangkau dan mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap layanan pendidikan yang akan diberikan oleh lembaga-lembaga pendidikan yang tersedia gitu teman-teman. Jadi permasalahan terkait pembayaran yang fleksibel atau dengan skema gotong royong ini pastinya akan berdampak jangka panjang kepada eksistensi dan juga kesejahteraan lembaga PAUD itu sendiri. Nah, untuk itu Widi Kusyanto DKK tahun 2015 memaparkan bahwa alternatif solusi yang dapat diberlakukan untuk lembaga PAUD yang menerapkan skema pembayaran gotong royong dapat dilakukan dengan pembuatan bank sampah. Jadi, pembuatan bank sampah ini sudah terjadi pada 2 PAUD, yaitu PAUD Dakar dan PAUD Ki Ali yang beralamat di Kelurahan Warnasari, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Provinsi Banten. Dan solusi tersebut dapat dipaparkan dengan 3 kronologi yang akan saya paparkan di bawah ini. Nah, yang pertama ini akan ada permasalahan terkait kondisi ekonomi yang tidak stabil. Jadi di Kecamatan Citangkil ini, di Kelurahan Warnasari khususnya,
para orang tua atau masyarakat ini bermata pencarian sebagian besar sebagai buruh borongan. Nah, sehingga memiliki kondisi perekonomian yang kurang stabil. Nah, jadi di PAUD Dakar dan PAUD Kiali ini belum banyak orang tua yang bisa membayar secara kontan anaknya dalam pembayaran PAUD atau bahkan ada yang tidak bisa membayar sama sekali dalam PAUD ini. Dan yang kedua ini permasalahan lain yang datang. Nah, selain pembayaran PAUD dan juga tentang mata pencaharian dalam desa ini, permasalahan yang datang terdapat dalam bidang lingkungan. Jadi di desa ini itu memiliki masalah lingkungan terkait sampah yang menumpuk. Nah, banyak warga yang tidak membayar iuran secara efektif yang mengakibatkan banyak sampah yang tertumpuk tinggi apabila tidak diangkut oleh Dinas Kebersihan. Pun jika warga yang sudah membayar iuran itu akan diangkut sampahnya oleh Dinas Kebersihan namun belum bisa dikatakan secara optimal untuk pengangkutan sampah sehingga banyak warga yang menitipkan sampahnya di tetangganya atau di lahan kosong lainnya dan itu mengganggu lingkungan sekitar. Nah, untuk itu solusi untuk keterpaduan sinergitas antara kedua permasalahan tersebut yaitu permasalahan terkait kondisi perekonomian warga yang belum bisa membayar PAUD untuk anaknya serta juga permasalahan tentang lingkungan itu dapat disinergitas dalam pembuatan bank sampah. Nah, pembuatan bank sampah ini diharapkan dapat menjadi solusi antara kedua permasalahan tersebut atau bahkan orang tua pun bisa mendapatkan penghasilan tambahan dari terjadinya atau terlaksananya bank sampah ini. Jadi sehingga kondisi perekonomian orang tua dapat stabil, lalu eksistensi lembaga PAUD dapat terjaga dan juga masalah lingkungan dapat teratasi. Dari permasalahan yang terjadi di Kelurahan Warnasari ini dapat disimpulkan bahwa sebuah solusi dapat muncul apabila kita dapat melihat keadaan lingkungan sekitar ini dengan baik dan mencermatinya dengan baik. Sehingga keterpaduan ini dapat terjadi dikarenakan analisis yang juga cukup komprehensif antara permasalahan di satu sisi dan juga di sisi lainnya sehingga terjadinya solusi yang baik dan tepat. Baik, selanjutnya ialah rekomendasi. Nah, rekomendasi yang kami berikan pada pembahasan kali ini terkait pembayaran dengan skema gotong royong, kami merekomendasikan untuk penginputan data lembaga PAUD ke dalam data Dapodik, data pokok pendidikan, yang terdaftar dan valid di bawah naungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen. Nah, penginputan data ini bertujuan agar lembaga PAUD berkesempatan diberikan dana BOP berupa dana BOP kinerja PAUD dan juga dana BOP reguler PAUD. Dana BOP kinerja PAUD ialah dana BOP yang diberikan kepada PAUD yang dinilai berkinerja baik, sedangkan dana reguler adalah dana yang diberikan kepada PAUD untuk menyelenggarakan keseharian atau administrasi lembaga pendidikan tersebut. Nah, saat ini, dilansir dari situs resmi Kemendikdasmen, Satuan Pendidikan PAUD telah tercatat terdapat sasaran sebanyak 427.658 sekolah dengan besaran biaya per anak itu mencapai Rp600.000. Namun, Satuan Pendidikan PAUD yang tersinkronisasi baru terdata sebanyak 203.972 yang terdiri dari TK, KB, TPA, dan juga SPSS. Dana BOP ini pastinya akan membantu operasional lembaga PAUD seperti pemenuhan sarana prasarana pembelajaran, pemberian gaji guru dan tenaga pendidik, kegiatan promosi PAUD, dan sebagainya yang tadinya belum dapat dipenuhi apabila hanya mengandalkan pemasukan dari orang tua murid secara fleksibel atau dengan skema gotong royong berdasarkan kemampuan. Baiklah, karena kita sudah berada di penghujung untuk sharing dari hasil diskusi kelompok 9, izinkan saya memaparkan kesimpulannya. Jadi, konsep sekolah berbasis komunitas dengan skema gotong royong yang diterapkan oleh PAUD Permata Ibu, PAUD Dakar, dan PAUD Kiali menunjukkan pendekatan pendidikan yang inklusif dan juga adaptif terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar. Meskipun ketiga PAUD memiliki lokasi dan lingkungan yang berbeda, sistem pembayaran yang fleksibel dan juga berbasis solidaritas ini dapat memperkuat partisipasi orang tua serta mencerminkan nilai-nilai lokal seperti kebersamaan dan juga tanggung jawab kolektif. Meskipun menghadapi tantangan dalam pemasarannya seperti keterbatasan anggaran serta minimnya pemahaman orang tua tentang pendidikan anak usia dini, lembaga ini mampu menjaga keberlanjutan layanan melalui sinergi komunitas dan pendekatan yang kreatif, seperti potensi integrasi bank sampah dan dapat melalui rekomendasi berupa pemanfaatan dana biaya operasional pendidikan atau BOP.